bicara mengenai dampak dari ketidakpastian geopolitik yang justru semakin tidak pasti gitu ya. Tadi pagi diumumkan gencatan senjata Iran dan Israel yang mengumumkan tapi Presiden Amerika Serikat gitu kan. Dan tadi juga saya sempat baca gitu, Menteri Luar Negeri Iran Araghchi mengatakan nggak ada kesepakatan apa-apa gitu kan. Dan juga sampai sekarang ini kita juga belum lihat dari CNBC dan juga berita-berita lainnya bagaimana keadaan di sana. Tapi tentunya dengan pergerakan yang begitu dinamis, hari ini apa, besok apa, besoknya lagi berubah. Sebenarnya kan tidak pasti makin tinggi ya. Anda melihatnya apa yang bisa dilakukan Indonesia gitu ya, agar kita lebih resilient, lebih stabil, regardless apapun yang terjadi di geopolitik global, Mbak Sefty? Kalau kita sih lebih lihatnya sih ke ketahanan energi ya, karena kan kawasan yang sedang kita soroti saat ini kan sangat terkait dengan energi, which is minyak di situ, ada LNG di situ, ada gas di situ kan ya. Jadi memang ketahanan energi Indonesia yang memang entah seperti apa cara pemerintah, sepertinya memang ini harus jadi fokus utama. Ketahanan energi yang seperti apa ya, tentunya jangan balik lagi ke fossil fuel misalnya, mulailah bagaimana caranya sekeras mungkin untuk transisi energi yang ke energi terbarukan, terus apa namanya kayak geothermal kah atau apa namanya? Ya, memang jadi daya unggul kita juga. Iya, itu yang seharusnya jadi ini. Jadi kita nggak selalu misalnya ada konflik di Timur Tengah, tiba-tiba stabilitas geopolitiknya terganggu, rantai pasokan minyaknya juga terganggu. Jadi ya, dependensi harus kita makin kurangi. Iya, negara gitu impor minyak seperti kita kan sangat terpengaruh kalau misalnya. Ini kan ujung-ujungnya apa, penyesuaian. Jadi jangan gantungkan harapan kepada orang lain, gantungkanlah diri pada diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Kembali lagi ke esensi kehidupan ini dong ya. Mas Tama gimana Mas, Indonesia bisa apa? Kata-kata Pak Bahlil tadi. Apa tuh? Soal harga minyak kemungkinan kan akan naik kalau misalkan ada perang ini. Apa Pak Bahlil ngomong apa? Ya kita berdoa aja supaya perang cepat selesai. Berdoa. Biar harga minyak nggak naik. Ya karena kita tahu kan kalau. Tapi tiba-tiba itu di Donald Trump bilang gencatan senjata kan langsung. Donald Trump mendengar permintaan Pak Bahlil. Transfer energi gitu ya. Betul. Bisa jadi. Koneksi batin yang terjadi. Ya kan yang kita tahu kan Indonesia itu kan sangat bergantung sama impor minyak kan. Ya ketika misalkan benar rencana Iran menutup Selat Hormuz, ya otomatis pasokan minyak Indonesia pasti terganggu gitu. Iya. Karena di seluruh dunia lah ya, Mas. Iya, dari data yang kita peroleh itu impor minyak melalui Selat Hormuz untuk Indonesia tuh sebanyak 200.000 barel per hari ya. Per hari. Nah itu kan cukup besar kan. Kalau misalkan kita mencari substitusi secara cepat kan sulit juga gitu. Bagaimana mencarinya? Apakah ketika misalkan pemerintah juga mau ada rencana untuk impor minyak dari Rusia gitu. Nah, apakah mungkin minyaknya itu sesuai sama kilang kita? Itu kan yang sulit kan. Bukan ada yang bilang gitu. Saya baca di mana gitu ya. Di Instagram lah ya pasti ya, sosial media. Tutup aja gitu kan. Tutup aja tuh Selat Hormuz, biarkan ini semua, biar ini di Amerika Serikat gitu kan netizen. Dibalaslah oleh netizen berikutnya. Kalau per thread 20.000 mau loh, terus gak dibalas lagi. Ya, soalnya kan segan. Ketika udah bahasa masalah ekonomi, harga langsung. Iya, bukan cuma minyak mentah doang kan. BBM juga kan. Ketika Selat Hormuz ditutup, yang ekspor untuk Singapura kan keganggu. Kita kan paling besar ekspor BBM dari Singapura. Tapi memang jawaban terbaik adalah damai begitu ya sebenarnya. Iya, tapi memang saya kembali lagi sih kepada concern seluruh umat manusia dan humanity dalam hal ini, tatanan ini ya. Gaza nih berarti gimana dampaknya ya? Kok as if apapun yang terjadi kita ya maksudnya dispower untuk menekan Israel, menekan Amerika Serikat, ujung-ujungnya kok tidak ada yang bisa benar-benar menyelamatkan Palestina dan Gaza gitu ya. Sulit ya. Iya. Tapi memang sih. Tapi iya karena saya mikirkan gitu, maksudnya ketika Iran nyerang Israel seminggu lalu lah gitu kan. Karena kan waktu itu kan Israel ngirim ke nuklir itu kan awalnya, itu si Iran nyerang balik gitu. Dan cukup buat Tel Aviv juga kayaknya lumayan hancur ya Mbak ya. Kayak kalau salah 2/3 Tel Aviv sekarang juga sudah sudah terkena dampak dari misil-misil kiriman barrage of misalnya dari Iran gitu. Tapi tidak serta-merta juga mengurangi casualties yang ada di Gaza gitu. Betul. Malah sepertinya semakin ini ya gitu ya. Jadi memang saya juga pengen dengar gitu kalau dari CNBC Indonesia ini seperti apa sih kayak memang multipolar ini. Dari awal sih kita melihat kenapa ada serangan itu ya karena ujung-ujungnya sih
salah satunya adalah soal masalah Gaza. Waktu itu sih di awal-awal sih kita melihat, oh mungkin ini masalah internal Israel sendiri karena kan ada kelompok parlemen yang tidak suka dengan Netanyahu dan Netanyahu mau dilengserkan. Jadi kan biasanya kan kalau ada upaya untuk pelengseran, biasalah Netanyahu tiba-tiba nembak-nembak sana-sini kan ya. Terus yang kedua memang masalah Gaza. Waktu itu kan ada penutupan bantuan, jadi sehingga ada aktivis dari seluruh dunia mau masuk. Famine loh, gitu kelaparan kan, ya. loh di sana. Iya, udah. jadi bisa jadi ini juga salah satu untuk mengalihkan isu ke sana. Dan yang terakhir kan memang tadi kita sempat singgung juga bahwa ada rencana pertemuan Arab Saudi dengan Perancis untuk pembentukan negara Palestina. Jadi bisa saja ini sebagai salah satu cara yang menghalangi ya. Betul. Dan bagaimanapun Israel dan AS itu kan dua sejoli, anak kembar, nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu kan ya. Walaupun sebelumnya Trump sudah datang ke Arab, kita ingat beberapa sebulan lalu dia datang ke Arab, dapat investasi besar, tapi kan tetap saja Trump tidak tunduk begitu saja dengan apa maunya Arab kan. Benar. Mungkin Arab tapi nggak tahu ya. Ini Timur Tengah tuh kompleks. Ada masalah Sunni Syiah di sana, Arab-Arab juga tidak satu sama lain, tidak kompak gitu kan ya. Tapi ya memang ketika AS maju, dia pasti akan sejalan dengan keinginan Israel.